Pokoknya untuk mawon Nabi itu lahir sekitar 570 Masehi. Berarti abad pinten? 6, 570. Dapat wahyu niku sekitar 610, pinten? 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten? 40 tahun ini. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya pinten? 1430. Masehinya sudah napa? 2009. Berarti kisaran tafawutnya pinten? 600 nih, 600 tahun. Dia tepatnya itu sekitar 570. Nabi dapat wahyu itu 600 pinten? 10 ya. Dapat wahyu pinten? 610. Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun itu tahun ke-8 ngalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji napa? Badar. Niku penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, nggih, nah sampeyan sering ngaji teng pondok-pondok napa teng pundi mawon teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa perlu sampeyan krungokno nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik, niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno, sing disebut tradisi khulafa. Ngangge hak nggih, mboten ngangge khok. Mboten ngangge hak napa al-khok, tapi ngangge napa? Hak. Tradisi napa khulafa, napa? Khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Nggih napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mudlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Niku jenenge kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik. Punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara, teritorial mboten enten, batas negara karena teritorial mboten enten, tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenan. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya Nabi sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di Dari Najwa, ya. Di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ngetuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam, orang yang dianggap paling bijak, yang mengetahui Darun Najwa. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad, sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan, ditentang sinten Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi, karena dia punya mitra yang mapan. Lah yang sing repot kaya Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah, bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif-khalif ini kemudian kuat-kuatan. Misalnya yang dimitrai Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat. Maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar di mitra kesukuan sing lebih napa? Kuat. Niku ora tenan mungkin ben sampean paham. Sebab itu kitab-kitab salaf ada istilah khulafa napa? Hadis. Sebab itu lewat ngaji niki sampean ampun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler. Bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula mboten sak. Bae sak ngalime kula, bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah, urusan sio napa? Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia, bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain. Dan kelompok lain itu bisa non-muslim.
Abu Bakar sama yang kalau cerita, zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke situ. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa Khalid. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa. Punya apa? Khulafa. Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif. Ini itu Khuza'ah, Bani apa? Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada, yang ada teritorial kesukuan. Kelompok-kelompok apa? Kesukuan, kebersamaan Tenggrian Jaya, ketua-ketua suku. Nanti bila sikan, bila SPJ kan berdasar ketua nopo suku. Bon, ini bensaman paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya, kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenenge napa pula paham. Nek sampean paham peta teng Mekah yen ngoten niku. Bon. Walhasil awal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Gini ku dengan kelimake pas Fathu napa? Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam niku kepengen haji. Kepengen haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Iku setengah pornografi, lho dhisik bandingane blodor, paham ya? Dadi wa alayatu fa bil baiti ya nganti saiki lah ya setengah blodor, pakaian ihram setengah apa? Jadi itu ana sejarah ya, tapi sangka udo tetep luwe apik, sangka napa? Sangka napa? Udo. Lah niki kula cerita, kenapa kula cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara napa? Haji. Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan lanatu fubil baiti saubin naksillah fihi. Kita ndak akan tolak. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nak Allah iku iso ndelok jerone dodo, nak paling penting pandangannya Allah, kelambinan Allah ya roh, kelambinan ya Allah. Nah, kowe ilmu hakikat temes mantep kudu be kambinan padha. Mergo kambinan ya Allah, ora kambinan ya Allah. Lah niku pikiran Abu Jahal. Abu Jahal cara berpikir paham. Jadi supaya orang itu murni dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Kan wonten cara seniman-seniman kan ketelanjangan adalah apa? Kejujuran. Karena baju ini napa pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung napa? Udo, mergo dheweke kejujuran. Tapi masalahnya sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Pak. Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ngene apa? Nyatane sing digambar mesti wong napa? Mergo roh dene nek wong ayu pornografi lah didol payu, nek wong kudisen gak payu. Mulai seneng dhuwit ora. Ujug-ujuge seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf niku udah. Napa? Karena punya filsafat baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat. Karena orang menjadi tidak jujur, menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abdul Hakam ini. Berjalan tradisi tawaf udah. Dan itu nggak bisa nih. Sampai nak aliran-aliran sesat dalam Islam, ciri utamanya sinak wiridan namun dibaca ini berapa?
Jadi kita juga kaget, mudo para ibadah itu sejarah kuno. Dhisik pinggire Ka'bah tewak narugo gak logo, paham ya? Mulane pengumuman di finali wa alla yatu fabil baiti ya. Mane saiki anggere ana aliran kok wiridane udo iku fashab mesti sesat. Iku tradisi cetakane sinten? Abu Jahal. Lah Islam nak ngerubah ora tau tenanan. Mulai dhisik Islam nak ngerubah setengah-setengah. Delalah gentine pakai ekrom wis setengah nopo. Iku berhasil kisbar benar pakai ekrom. Oh, tempakan yo ora oleh katokan cekak ngene apa? Itu pengeran senine. Muga umroh oleh anak-anak jin ya karo anak man to. Tapi sunai pengeran ngoten. Ekrom itu pakai ekrom pakai nopo? Pakai. Sebenarnya pengeran kertane ngoten ora kena dibantah. Paham ya? Jadi artinya begini, ini kalau cerita. Kenapa saya tadi memberi mukaddimah? Apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini, semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format. Bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Medina juga berkhulafah, bermitra sama Yahudi, Quraisy dan Bani. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diutang jasa sampai orang Yahudi. Mergo kependudukan Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisy itu kalian apa Bani? Cara orang yang diusir. Mereka tidak ilegal. Ini kalau cerita sejarah. Mulai masuk tak gede ini Khomeini zaman revolusi Iran, zaman Goleno Pahlavi. Khomeini mitranya mbek Perancis. Tokoh ulama Syiah Imam Khomeini terkenal Syiah anti non Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini pas pengasingan tembudi temengkang apa teng Perancis? Teng Perancis. Di Pak Niasiani sinten Ali saya. Paham? Semua ahli sunnah komen. Ahli sunnah itu zaman pemerintahan Saddam mitraan di Amerika ngelawan Iran. Paham ya? Selawat Syiah gede Amerika. Mau lawan zaman Syiah Iran Kurdi mitraan Amerika golekno Saddam. Jadi ora-ora sejarah politik kok wong fanatik. Lalu rasa kok apa enggak tidak tahu kalau oh itu rasa banget. Apa ukuran Islam itu kan istrinya jilbab apa enggak rasa banget. Orang-orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa saya. Paham ya? Pemenang jadi kayak aku orang politik orang ulama tenan malah bujute sekuler kula keren bujute sekuler. Cuma sekuler wong alim niku modalnya ikhlas, dadi modalnya apa? Buah sekuler lah kok apa? Karena sekuler pada orang alim itu tidak sampai mengesampingkan hukum Tuhan, tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial, sama fakta apa? Sosial. Khomeini itu orang Syiah, ingin mendirikan negara Islam menggolengkan Pahlavi zaman itu. Nggih, menggolengkan napa sinten? Pahlavi. Niku zaman pengasingan sing nampung sinten? Begitu sejarahnya Saddam Sunni, mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Walawal zaman Kurdi mitraan dengan Amerika golek sinten? Saddam. Padahal Kurdi sih ya, jadi tokoh ya mesti gede Amerika. Si ayo Iran. Begitu juga di Afghanistan. Hamid Karzai ini ku sangka kelompok Syiah. Mula Umar Usama Sunni, koalisi di Amerika. Iku tak ganti kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sun. Bung Hatta riyen ngusir Belanda. Kerjasamane kalian Belanda. Bung Hatta riyen pas Indonesia dijajah Belanda malah kerjasama dengan aktivis anti penjajah. Yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-komus. Indonesia ngusir Jepang,
Baru kayak sekutu. Kalau sekutu ngebom Jepang, Indonesia malah romo. Paham? Ini kalau cerita. Dulu Nabi juga gitu, punya Khalid. Sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat. Itu detail sekali Khalidnya Nabi zaman di Mekah Bani ini, di Madinah Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul. Atas nama suku, apa atas nama kafir. Yang saat ini diperlakukan Arab Saudi. Misalnya sampean badhe teng Mekah, mungkin niku kan kudu ana napa? Kafir, wonten apa? Kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jenenge apa? Kafir. Begitu juga dulu Nabi di Madinah bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi napa? Bani Quraisy. Ngapa Quraisy kalian Bani? Di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak maka pegang otoritas untuk menggulung rentak atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban seorang, cek ngitung stabilitas seorang, pokoknya mesti pula apa? Ini benar Islam ekstremis ngertos. Jadi tidak bisa hidup tanpa ulama itu tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Nah mayoritas ini ulama namanya. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu ulama berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada yang namanya ulama itu ada. Yes, yang namanya apa? Ulama. Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah, tidak sampai ada pembunuhan. Loh kok sakit materi seperti sampean bayangno. Betapa teori kemitraan itu kuat zaman itu, sampean tak terang. Mungkin sampean jeling-eling. Ana eling yo ora roh. Nabi iku badhe dipateni, wong jelas-jelas Abu Jahal kuwene sak poleke Muhammad. Kira-kira jitet Muhammad tiap saat yo iso, wong Kanjeng Nabi trimo wong sitok kere dhewean. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena koat, kena kisot bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuh sengaja malah walhasil berat. Sebab niku Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum itu. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang mateni Muhammad itu mesti disalahno suku-suku yang lain. Itu hebatnya. Jadi Mekah dulu itu modern di bangsa ini. Saya kan pokoknya Wahabi raja. Jadi modern apa? Modern riyen. Paham ya? Makanya Abu Jahal itu langsung mateni Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan Muhammad. Sehingga dengan format ini, pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira nggak bisa secara ini. Itu menunjukkan bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Kenapa? Nah sekarang, ini kalau cerita, ini itu cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi ya dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam. Yaitu tawafnya secara Islami, cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya baro'atu minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annawa bari'um minal musyrikin. Artinya minal uhud dari semua perjanjian politik yang terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang musyrik. Semua itu sudah dibatalkan. Makanya pidatonya Nabi dan Haji Wada kan
semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau uhutah takut damai ya hati sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya itu. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi yang haji wada termasuk semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kok perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak. Paling tidak ada aturan suaka politik, tidak main bunuh, tidak main tikar. Mulai sejarah Mekah itu sama nak mau sejarah Kanjeng Nabi unik. Wong Kanjeng Nabi ku dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal tuh hebat kiri kabeh kiri budak. Kok ora langsung dipareni? Kok ora langsung dicincang? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun teng karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi urusan mitra-mitra ada paham ya apa? Urusan apa? Mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam ora iso disingkirno ning alam demokrasi. Mergo mitra partai demokrasi. Paham ya? Partai Islam ya ora iso anti partai non-Islam. Mergo ya mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya ya Allah ketuhanan. Paham ya? Itu hukum ya. Artinya itu tua sekali. Ya, tua. Sampai jelas sekarang sejarah India jadi Pakistan, jadi Bangladesh. Itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala al-Maududi saja, juga campur tangan Inggris. Ya boleh. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala al-Maududi, tapi juga ada campur tangan apa? Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia. Paham ya? Dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam. Di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, boten. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling kusuk sundul langit, mbok pondok paling sufi sundul langit, nak kulaan sampo atau sabun terus ning Cina. Ya ora nak Cinane duwe herder. Ya ora nak ning Cinane ono gambar salib. Mbok wong sufi kaya apa nak dagangan mesti teku. Wala aku santri malah kusuk. Mbok wong sing celuk wali sundul langit nak dagangan kebabe apa? Jadi sama juga kaget kenapa politiknya kiai dekat dengan non-muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia mesti terkait sama hukum-hukum ini. Kegelem ra gelem biasanya ini. Paham? Ibadah yang santri tapi nak dagangan mesti wong bisa ambek Cina. Kadang kula ning Pak Kaji larang ning Cina murah. Ning Pak Kaji utang dicurigai ning Cina oleh. Ora itu kok kritik padha imame ora percaya. Ora iso ngono dagang. Dagang pengerane berarti kok. Padha politik ya pengerane untung rugi. Ora iso partai Islam ora bersatu ya malah koalisi partai lain. Ora iso politik dewane bagi untung rugi. Paham ya? Lah aturan sing jlimet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah, aturan itu tersingkirkan sembilan. Sehingga meskipun ada koalisi terbesar tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa Allah yatu fabil baiti oryan. Jadi kemarinnya Ka'bah dulu itu milik bersama, di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat baroah orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua atau enggak mereka bisa haji kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama wa alla yahujja ba'dal amimus rikun wa alla yatufa bil baiti oryan. Dan sama dong kenapa disebut maklumat pembebasan bedong. Paham apa? Bedong orang mau bebas orang payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail baca di kitab kayak Hayatus Sahabat atau Ibnu Katsir, kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan. Anak riyen Nabi itu akrab banget yang musyrik. Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuluh baru kayak wong musyrik. Rupanya Sayyid Abbas. Sama tak ceritani ya. Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam.
tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Madinah. Tiang Madinah didakwai Nabi iman. Ini ku sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten, ya Rasulullah, timbang sampean ning kene dikuyo-kuyo, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Madinah jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengiran. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik. Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi saya sahabat, sampean delok tentara dibaturi sinten saya. Saya apa sih paman? Zaman itu saya musyrik, saya apa? Musyrik. Abai Ibnu Abbas. Saya musyrik. Karena perjanjian itu manggil tenggene fisik bin si Abi Makkah. Negone lereng gunung. He para wong Yatsrib. Nak kue pancen serius nanda tangani kontrak di mana Muhammad gak mbok sio-sio. Ora kue nak wis bosen mbok tinggal. Yo tak lepas ponakan kuwi. Tapi nak kue mbok bosen mbok tinggal, atuk mulai saiki Muhammad gak usah mbok goworo. Mergo sak elek-eleke wong Mekah mahum biqatili. Sak elek-eleke wong Mekah, sak geding-gedinge wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo apa? Terikat perjanjian. Mulane sampe apa cara do kaget. Wong gedinge ngono kok gedinge ngono tok. Paham ya? Cara Madura wis bacok, cara wong sambat kemudian menapa? Wong gedinge ngono kok ngono-ngono. Paling sholat tiga Islam, kan ngono-ngono tok. Paham ya? Tidak sampai nopo Bu. Mulane saya kapan berani jamin, nak kowe ra tenanan Muhammad atau ning Mekah, engko sak elek-elek wong Mekah mahum biqatili. Tidak akan sampai nopo Bu. Mergo aturane mboten iku aturan kesetelan, kesukuan, kekabilan, bulat nang detek. Napa? Detek. Mulane kuwi ibate Mekah. Mulane Mekah mbek Madinah modern iki. Modern apa? Dalam tata negara, tata berbangsa ini modern. Saat ini malah bu, saat ini kan kaulan wahidah. Ibadah standarnya dua lebih. Nopo saat ini kan malah kaulan apa? Wahidah. Nah, itu kalau kemana tidak tenang. Wong kanca kula gawa Sawarikul Anwar karangan Syekh Muhammad ke imigrasi di Sahadat. Kedaga wis mus. Kanca kula iso maca Fathul Muin. Mas aku selesai tersinggung, aku Islam mau libai itu ning imigrasi di Sahadat no. Mereka bawa kitab cara mereka kurang apa bid'ah sih. Masa Sahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mu'alaf. Cara sampean-sampean ini NU ning Mekah mu'alaf. Mu'alaf di Sahadat no. Yang ziarah kubur sirik, tawasul sirik. Jadi ahli sunnah darani barang salah senengane maksiat. Nak wae senengane di paham. Nak bahasa Jawa enak, ora darani sirik darani maksiat. Oh bujat ngono to. Dadi ora ono bahasane, ora jelas ten. Bocah nakal, bocah bujat, bocah ora jelas. Apa ngono, ora tau muni apa? Paham. Sebab itu baru di sini maklumat tidak hubungan Allah dengan musyrik itu seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da 'amihim. Paham? Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Bon iki wonten mawon sinau diwene wae kira-kira ngono. Garis umumnya kira-kira. Fa'adana mongko ngumumna sapa dina al-yauma nasri bimina biadil ayat wa alla yahujja ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa qur'an. Wa la yatufu lan ora bil baiti ana ing baiti wong sapa riyanun sapa wong itu. Rawahu riwayatno ing hadis sapa Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran, bahwa mongko tawi apa taubat utawa bahwa mongko ditaubat hukum iku khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illa lajinan. Wa in tawallaitum lamun minggu sira kabeh anil imani sang iman fa alamu mongko ngerti sira kabeh annakum sak temne sira kabeh guiru mu'ajizillah iku ora bakal iso nglemahno apa
Wa basir lan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir. Tegese ngekei maklumat sira alladzina kafaru. Ing wong sing kafir dhewe sing lan siksa alimin kang nglarang mukmin kesingkang sing larang. Lan iki kula tak terusaken iki ben sampean gak salah paham ya. Hukum Mekah riyen itu lebih modern dibanding hukum internasional saat ini, nak masalah perjanjian. Jadi riyen itu ngeten antarane ulama wae. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan, ya. Saat dibikin harus apa? Dimaklumatkan. Begitu juga saat dibatalkan. Itu tidak boleh sepihak, juga harus apa? Dimaklumatkan. Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Gini ku diumumkan di musim haji. Karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang kok khianat tersuntak-suntuk dibatalkan apa sepi? Sebab itu Quran itu tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa. Maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kowe nak khianat, aku yo khianat. Nak kowe batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian. Kanjeng Nabi piyambak diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu melayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham ya, apa? Fambit ilaihim. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga ngenteni diumumkan secara terbuka. Gini ku Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa? Diumumkan di Mina terbuka. Hei para suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadhihi napa? Disebut napa? Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Ahadtum ini cara nakuni jenenge fi'il madhi. Sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis jadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal semua. Lah yen nggak ada prakondisi ini modern Islam wonten pra napa? Kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknis yang terkait. Juga terkait dengan sarana prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku fasihu fil ardi napa? Arba'atan napa? Asyhur. Jadi modern sekali. Jadi orang batal terus dieksekusi itu mboten. Wonten pra peradilan, wonten pra napa eksekusi. Durunge difinalkan wonten apa? Cara sakniki pra kondisi. Paham napa? Dan itu diberi waktu arba'atan napa? Asyhur. Lan kula bolak-balik sumpah kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dene nek modern no ya rapati ngalim, ora rapati paham. Paham? Karena ndak artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi napa? Arba'atan napa? Asyurin diberi tenggat waktu berapa? 4. Jadi tidak langsung dieksekusi itu boten, tapi ada napa? Prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu kalau kita terus main pukul enake dhewe, orang maklumat, orang perjanjian ngerti-ngerti digrebek, dipukuli dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik sing jelas-jelas sirik mawon wonten masa jeda pinten 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan faidan salakal asyurul hurum faktulul musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan, artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam, kalau haji nggak boleh glodor. Format mereka tetap glodor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri,
Orang Islam tentu ngotot dengan format samawi, maka faqtulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh blodor, wong Islam tetap tidak boleh blodor. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Fa'idan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Jadi indah sekali Islam, rasional. Semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main. Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya? Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu fa'idan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya nggak cukup faktor musyrikin. Kok ketemu musyrik pateni orang diwaca ngarepe faidan salah kalau. Akhirnya jadi ekstremis. Jadi apa? Buat pelajar sakan ya. Ilal ladina kecuali wong akeh akad kang nglakoni kang napa nggawe akad perjanjian sira kabeh minal musyrikin sanging pira-pira musyrik. Semalam yang kusukum lan iki mongko nuli orang rusak sapa musyrikin kok ing sira kabeh sean babar pisan min surutil ahdi sanging pira-pira syarat perjanjian walam yudhiru lan yo ora bela sapa musyrikin yo awinu tegese ora bela sapa musyrikin alaikum ngatasi sira kabeh ahadan ing wong suci minal kufari sanging wong kafir faatimu mongko nyempurna sira kabeh ilahi maring musyrikin ahdahum ing perjanjiane musyrikin ila muddatihim ilang tido imuddatihim tumeka mari enteke perjanjian musyrikin Allah dirupane perjanjian ahad kang wis nglakoni perjanjian sira kabeh alih ing atase Uhud utawa alih ing atase muddah. Lah niki apike Islam. Sedang orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian dan mereka tidak pernah berkhianat dengan membantu orang kafir memusuhi Islam. Fa'atimu ilaihim maka perjanjian itu harus kamu pegang, enggak boleh dirusak. Mergo inna wa ta'ala Allah yuhibbu seneng sapa al muttaqina ing grogro sing takwa. Bi itmamil uhudi kelawan nyempurnakno napa perjanjian. Saiki faidan salah ngomong konalikane wis entek foroja tegese wis entek wis metu apa al asyurul hurum pira-pira wulan haram. Wa utawi al asyurul hurum ku asyuru mudati tajil itu batas akhir jeda nggih, batas akhir napa? Jeda yen masa napa prakon di sini cara bahasa saniki napa prakondisi akhiru mudati takjil faktu mongko merangino sira kabeh al musyrikin ing pira-pira musyrik khaitu wajah tubuhum kapan wae metu sira kabeh hum ing musyrikin fi hilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram wa kudulan nangpo sira kabeh menangkap sira kabeh hum ing musyrikin bil asri kelan boyong waktu ruhum lan ngepungo sira kabeh hum ing musyrikin fil kilai ing dalam pira-pira cara mriki terowongan napa-napa wa khusus lan pira-pira benteng hatta ya terus sehingga kebentel sapa musyrikin ilal qatli maring perang atau pembunuhan awil Islam atau Islam waktu dulan napa ngawasi sira kabeh lagum kedhe musyrikin kula marsadin ing saben-saben tempat pengawasan etori kentek dalan ya suku kang bakal liwati sapa musyrikin ku ing tore Wanas bukuli tena sopi lapat kuli ku ala nasil khofit ing atase najak khofit. Fa intabu mongko lamun tobat sapa musyrikin nal kufri saking kekafiran. Wa apa mulan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalat ing salat wa atu zakat. Lan padha nglakoni zakat fa kalu mongko bebasno sira kabeh sabilahu ing dalane musyrikin. Wala ta'arudulan aja nyinggung-nyinggung utawa ganggu sira kabeh lagu maring musyrikin. Inna wa ta'ala Allah iku ghafurun agane purane rahimun tur akeh welase. Liman kedhi wong tobat tabakan tobat apa man. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka wa in ahadun namun jaluk akad damai to jaluk akad suaka politik terus saniki mulane Quran modern ya mriki akad suaka politik wa in ahadun lamun utawi wong musyrik jaluk suaka politik akad aman minal musyrikin marfuun bi fi'lin yufassiru istajaraka tegese jaluk akad aman sapa ahadun minal musyrikan isira oleh maknani Imam Suyuti istakmanaka tegese jaluk akad aman jaluk suaka politik sapa ahadunal muslimin ka ing sira minal qatli saking den pateni saking den serang fa ajir mongko ya kudu ngekeki akad aman sira hu ing ahadun minal muslimin aminhu tegese ngekeki akad aman sira hu ing ahadun minal muslimin kata asma singgo krungu sapa ahadun minal musyrikin kalam apa ing dawuh Allah Al-Qur'an tegese Qur'an
Jadi wonten pembinaan. Sedang orang musyrik yang ragu, ya, dalam waktu 4 bulan dia kan ragu. Apa tetap musyrik, apa ngikuti konsep Islam. Ya. Masa jeda 4 bulan ini tentu membuat bimbang. Apa dia tetap dengan format kemusyrikan, apa tertarik sama Islam. Nah tentu tertarik itu butuh pendalaman, butuh pelatihan. Maka jika orang musyrik minta Muhammad, minta Nabi untuk didamaikan, dilindungi di masa jeda, karena ingin belajar Islam, harus dilindungi dan harus diajari Islam. Hatta yasma'allah kalam. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi orang pelan-pelan yang dibahas, kemudian ingin membandingkan Islam dengan kemusyrikan, diberi hak. Kemudian mereka diberi hak belajar tentang keislaman. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'allah kalam. Nah, saiki ora tau dibina pelan-pelan. Paham ini di Quran ini buatan dawuh Rasulullah, buatan dawuh ulama ini dawuh Allah. Bahwa semua yang terkait dengan makhluk antar manusia itu ada aturan. Ini kalam Allah, nggih buatan gawe-gawe kula. Harus ada aturan. Di masa jeda dengan orang musyrik tentu ada kebimbangan. Masuk Islam utawa syirik. Dan tentu kebimbangan ini butuh pendalaman, pelatihan, perbandingan sehingga mereka diberi hak istajaroka ya fa'adir hatta yasma'allah kalam. Paham ya? Mana bener kok itu wae. Mestine ora ana wong alim sing gak modern. Paham? Mestine. Paham ya? Nah, tapi Quran dijupuk sebagai wiridan demi istighfar bus warga, istiqomah jamaah mlebu napa? Swarga. Angger Quran kok terkait hubungan manusia itu ora ono. Iku napa? Bareng orang modern mitraan dengan muslim sekuler, orang Islam. Padahal aturan itu ada di Quran, mitraan dengan muslim itu ada aturannya. Paham ya, Pak? Ada apa? Ada aturannya, ada formatnya. Termasuk niki wa in ahadum minal musyrikin tajaruka apa? Fa'ajirhu hatta yasma'allah kalam. Paham ya? Jadi masa jeda itu masa bimbang. Di masa bimbang mereka punya hak untuk mendalami Islam atau memperbandingkan Islam dengan format kemusyrikan. Dan itu Nabi dan para sahabat wajib melindungi. Summa ablihuma mana harus di tempat yang aman, harus diproteksi. Paham ya? Kalau tadi harus diberi suasana apa boleh? Itu aturan Islam ya, sing lewat kitab suci. Tapi saya ini sudah apa? Nak ngoni kono Quran ini gak apa. Pokoknya agar jalin mitra beung Kristen, be non Islam, sini wes non. Apa PKS tidak tahu itu? Ya, apa repot tadi. Semua kalau betul melok-melok, kalau mulai ini golput. Masih golput itu mereka betul nak orang mulai golput haram. Kalau ini tidak mau bagi ibu cerita, tapi golput orang ini kan haram. Dan itu kan fatwa yang ganggu ngawam, udah ngalimnya rakyat fatwa. Padahal wong ketuane mu ibu bakku udah. Nah, ketuamu ya kisah ini sih penambah iku lho. Lalu bakku. Dia buat betul golput. Ada golput itu mari itu banyak pangeran dosen kula itu banyak golput. Begini banyak golput kula ya. Wingi delalah niku pas pilihan legislatif pas kula ke Mekah. Juga pilihan presiden. Ini adalah buat nanti niat golput. Jadi kalau nanti wong teng TPS niku bojo kula kartune ra ilang kok iso ilang. Kok iki pegete TPS kok jam 10 kartu ilang. Wah nggih boten asal bojo beneran. Jadi nasib kula kok nasib golput. Jadi boten niat golput tapi nasibnya napa? Golput. Sampai kudu milih wajib. Anutmu sampean wajib anut napa? Ya anut wajib. Wae sing ra ngrasa alim kudu anut napa? Nah alim yo saingan fatwa to, antar wong alim bisa saingan apa? Fatwa. Sitok fatwa SPY, sitok fatwa JK, sitok fatwa sembako. Jelas ngoten nggih. Saniki sampean menjadi kula pancen niat tenan nggih. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kula boten urusan, sampai jenengan boten urusan. Wong kula ngomong ni ora kisabe, paham sing kisah kula boten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non-muslim. Mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non-muslim.
Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Riyen terus Islam yang ada di Palestina dulu namanya Sam. Sam itu dulu teritorial Romawi. Yes. Riyen Sam teritorial apa? Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini disurati Nabi. Karena Heraklius tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan situ. Termasuk Raja Habasah. Sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulanya Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Wong Nabi piyambak ning Mekah orang iso Islam nang Mekah apa meneh wong luar negeri. Wong dalam negeri orang Islam apa meneh luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Madinah itu kan hijrah ketiga. Hijrah tuh ila Habasah itu ila Habasah Tanya. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kitab-kitab para yang besar tapi juga sempat hijrah kemudian. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi aku nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Terus ini kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ dia disetujui oleh ketua suku. Jadi kan sama kriteria aja ya. Contoh paling gampang. Untuk menjadi anggota sana, misalnya SBY digoni pakaian khas adat sana. Anggota jika anggota digoni ngono dianggap warga sana. Anak suku, jadi apa? Itu memang dulu ya begitu itu. Sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusik, digangguan. Tapi gitu, karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka. Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib nopo. Jenenge adil, ora kok gelem dilindungi ra gelem. Akhirnya ana hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaroka ya fa'adir. Saiki yo gentenan nek makna ana musyrik di perlindungan kowe, ya fa'adir. Hatta ya ma'ana kalam Allah tumma ablighu napa ma'an. Nah, tapi kan musyrik ya anggap ae dari jadi anagum kaumul la ya'lam. Anggap ae sing musyrik mergo ora paham. Paham ya? Ora mergo musuhi ku kowe. Mulane Nabi ngendikan Allah mati kaumi fa innahum napa la ya'lam. Jadi sami kalian niki summa ablighu ma'ana mergo dari jadi anagum kaumul la ya'lam. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fa'adilhu mongko ngekek akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Amin bu. Tegese ngekeki akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Hatta yasma'ati gong rumus sapa ahadin minal musyrikin kalam Allah ing dewe Allah ing Quran atase Quran. Suma abligu mongko nuli nyampekno sirahu ing ahadin minal musyrikin makmana bu ing tempat daerah ahadin minal musyrikin. Niki hebate Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau di amnihi iku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin nang musyrik. Artinya ngaten lho. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia kula nuwun mau sowan Nabi, mau mengutarakan maksudnya minta akad aman, Nabi ini harus mengawal. Ya, tentarane Nabi utawa sahabate Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas mbek Islam ekstremis gak rukin mutofa, paham ya? Mergo dianggap akal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti dok desa nek kon nglindungi Nabi summa abliku napa? Makna jadi ku daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa? Niku hebat. Ae mau dia amnihi tegese nggon amane ahadin nang musyrik. Wa daru mau di amnihi ku daru kaumi iku omahe kaume ahadin nang musyrik. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa sinten wae ahadin nang musyrik. Lah tujuannya apa kok dikei hak jeda liang guru supaya iso angen-angen
sapa ahadin minal musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadin minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau tenggang tujuane dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemus. Tapi diberi hak, masa jeda tenggang untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi, di masa-masa itu harus dilindungi. Dari kalimat kuru, saya mengkono-mengkono barang yang disebut kudian aku. Kelawan sak temene nopo, wong musyrik kaum meniku kaum layak lamuna kang orang ngerti sapa kaum. Orang ngerti dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko ora tan kena ora atau wajib lagu kedhe musyrikin min sama Al-Qur'ani sangka ngrungokno Quran di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Quran li alamu supaya dadi ngerti sapa musyrik. Jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Quran. Mulane cara kula pribadi. Kita ini kan sudah yakin kalau Quran itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak nopo Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita harus tidak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti ke mamang, Quran mereka kena jitu. Paham ya? Wah, Quran dipelajari orientalis wong kafir, paling apa dirusak tok. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Enggak apa-apa. Kita itu yakin kalau Quran itu pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Wong Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejanggalan-kejanggalan itu lebih dekat ke selain Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nganti sakniki iki bahasa Arab. Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa petinju Malang. Cocok ra cocok Quran kudu tetep bahasa Arab. Mergo ben ketok nak nabine asal usule wong soal kira itu mau Arab atau menang. Lho kita fikih kan ngoten. Fikih ku penak. Nak wong ra iso maca Fatihah, niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran. Nak ra iso kon meneng bi qadril Fatihah. Wala tarjim ora diganti terjemahan, paham ya? Lah ya enak meneng to timbang Muhammad Kamit maca terjemahan. Dibandingnya enak malah lagi gelem. Cara hukum fikih ngoten lho. Wong nek iso Fatihah kan maca ayat sebanding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Ndak usah terjemah, paham ya? Mergo keoriginalan Quran itu termasuk karena khasnya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nomor. Sampai tidak usah grogi. Asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita, tidak tahrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentahrif merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa. Gitu. Kasus kula lebih sering maca Barnabas, misalnya kula lebih sering maca Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta lebih sering maca napa? Quran. Kula nanti tak pendeta kudus. Pak, bagaimana Anda mengartikan ayat ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tauratan apa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Injil. Ini ayat lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat apa? Romdan Al-Buti itu dokter hebat Islam, sekarang hidup di Damaskus. Sekarang menjadi tren ya. Kalau dulu kan era hidup Kordowi, sekarang kan Romdan Al-Buti. Ini mungkin sering ketemu pendeta-pendeta Kristen sering dinyek. Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwah wa kalimah. Tuh. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwah wa kalimah. Ruhuwah terjemahan di bahasa kan mirip roh napa? Kudus.
Ora pusing. Napa? Sama sekarang kita global. LSM yo neliti pesantren itu bersih ning kota padha ae. Santri yo ora elek mahasiswa yo ora elek santri saya kira global. Pejabat yo ora elek kiai, belum disalami duwe. Kiai yo ora elek apa? Sekarang secara global sama-sama transparan, butuh siap nopo diteliti, diperbandingkan, tidak apa-apa terus. Kira-kira nih di omahku kira di popo, di tiba rugen ya ragu nopo. Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman ini butuh perbandingan. Fa'amai fa'ajirhu hatta yasma'an apa? Kalam. Mulai termasuk geopolitik. Mulai kalau cerita dan sampai ngerti. Nabi niku hijrah ke Madinah. Walhasil natijahnya Nabi hijrah ke Madinah. Madinah niku komunitas Yahudi. Niku Yahudi Quraisy dan Bani. Kena apa Nabi kok ora diusir saka Madinah padahal pendatang baru nggawa ajaran baru. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agama anyar iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nak salat madhep Baitul Maqdis. Jadi Nabi yo tau diuntungno perintah salat Baitul Maqdis. Berarti padha mek agama apa? Yahudi. Mulane wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad, wong anyar sing ngaku nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa yatabi'u belakang. Agamane beda, nek kiblat kok anut maksude piye? Lah berhubung Yahudi mamang dilindungi wong ora jelas musuh. Ora jelas apa? Musuh dadi ora jelas yo penting. Mirip SBY, mirip Jika yo penting tok loro. Wong barang mesti ora sing ora jelas, al-halalu bayinan wal haramu ya napa? Tapi mesti wa bena umur mustabiat. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antarane iku ana setengah ra jelas. Wa bena umur napa? Quran ya sami, guna umul kitab tapi wa ukhra ya mutadab. Akhirnya mau Yahudi kan mata ini Muhammad kan gede teman-teman ya ora iso. Mergo dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahanya iki kiblat madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi lakulan aman atau dipisoyongnya Yahudi. Paham? Ini geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, kiai benderani nasional belum bahasa Indonesia. Paham ya? Pejabat benderani Islami latihan salam gampang. Bahasa itu. Ngono yo geopolitik iki wakal-wakal apa? Kowe ora usah gedeng nyentet diri donya mesti ngoten. Cocok-cocok wis wong pangeran sing gawe dikira cocok mesti dhisik ngono iki sunai pangeran ngene apa? Cocok-cocok ngoten. Jadi kemiripan. Sakwise 16 bulan akal wong Yahudi kan Nabi. Delalah untuk khitab kon madhep Ka'bah. Wah, Yahudi terketok asline, jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh. Akhirnya tukar. Tapi bareng tukaran ono hikmah. Nabi madhep Ka'bah hikmah gede. Pendeta-pendeta Yahudi sing jujur niku terus masuk Islam. Mergo gara-garane ngene sederhana. Man utun fit Taurat annahu yuhajiru ila Yatsrib wa annahu shalla ila qiblatain. Barang Nabi salat masuk Baitul Maqdis. Pakar-pakar Yahudi, pakar Yahudian cek mikir. Jangan-jangan kayak kita bentuk tenang. Jadi grudak-gruduk masuk Baitul Maqdis mergo Madinah masuk Baitul Maqdis. Jangan-jangan saya iki jen bentuk napa? Bentuk. Jadi umumnya Madinah masuk Baitul Maqdis, melok masuk Baitul barang Nabi madhep ning Ka'bah berarti terbukti nak saiki sholat ilal kiblaten dua kiblat. Akhirnya kan masuk Islam. Termasuk cirine Nabi akhir zaman sholat ilal kiblaten. Mulane omah sing dienggo sholat Nabi ilal kiblaten saiki diabadekno jenenge masjid napa? Kiblaten. Paham ya? Mergo termasuk alamatin nubuwah. Akhirnya dites. Ini bersamaan saya kiai lah kudu pinter. Dites sampai tokoh-tokoh Yahudi. Mas, alasan apa kok madhep Ka'bah?
Ya mergo kiblat Ibrahim. Ka'bah adalah kiblat tertua. Baru kiblat kemudian adalah Baitul Maqdis. Terus direview, terus tadi direview. Bukti ini aku Isra ke Mekah ilal Masjidil Aqsa. Berarti agamaku ngakoni dua kiblat. Gini ku Ka'bah kalian apa Baitul Maqdis. Terus dari Yahudi takok malih. Wa kiblatuna awwalun min kiblatika. Kiblat ku luwih tuwa. Mergo Baitul Maqdis ku kabeh nabi tau ning kono. Nabi Musa nabi. Akhire Quran ngenyek Yahudi. Kutiha antum haula'i khajastum fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai akhirnya finale Quran secara cepat ngendikan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Sak tua-tuane Baitul Maqdis itu paling banter penanggalane itu dimulai Nabi Musa. Sak nom-nome Ka'bah paling wong sepakat, tetap sepakat maksudnya dimulai Nabi Ibrahim. Sementara generasi Ibrahim luwih dhisik timbang generasi Nabi Musa. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkatam baraka wa hudal lil alamin. Lah nek kowe ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti otentik nak Ka'bah terkait Ibrahim ning kono ana makam Ibrahim. Sementara Ibrahim disepakati periode sebelummu. Iku ketok nak Quran iki. Apa nek ora percaya buktine fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya dia akan masuk Islam. Mergo nak ngono saiki ora cah bintu, cah jarak. Paham napa? Cah jarak. Paham ya? Artinya jarak ben dadi nabi stop yaiku untuk dua kiblat. Nak ngono persis alamate zaman di Mi'rajno yaiku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekarang dalam implementasi yo tahu salat madhep Baitul Maqdis, yo saiki salat tengkak itu pakai nol, benang kok besok sholat madhep Baitul Maqdis, ben dadi nabi dua kiblat. Saiki wis final, mau nek kabar tok, paham nggih? Mau bojo aja, apa? Tapi ora apa-apa nak bukti stres ora apa-apa, tapi maksudnya ora bukti. Ya kan kata to wonten tiyang faena matwalu fatama napa? Baju wa. Nak sholat madhep ngulon tok sawane Allah ning ngulon tok. Saiki ya ngulon ngalor. Karena iku bukti stres ora apa-apa. Tapi nek iku gua ajaran mboten saged kok. Paham nggih? Syariat kudu ana standare. Pokoke nak kiblat nak boten Baitul Maqdis ya napa? Ka'bah. Tapi sekarang sudah gaku teng napa? Ka'bah. Jadi Nabi ini pinter tenan, maksudnya macam wong top tenan. Mengenai sifatnya sidik, amanat tabligh napa? Nak sidik ku santri mari sijak akeh sidik. Fatona cerdas nuris. Gua cerdas yo butuh ngalim, butuh mikir. Ya butuh modal suwi macam-macam. Butuh ora kedonyan bareng. Wong kula ngalime ngeten umpama doyan dhuwit menawa ora pati ngalim, mergo sibuk. Nasarupno napa? Dhuwit. Kalau nanti di parani tulisan bupati, alasannya nopo kejinan rapati butuh duitnya, ini loh, aku ya seneng duit, tapi nak kakean bingung. Nak terdengar malah seneng, misalnya pakai 1 juta, 2 juta, seneng. Nak saya ketik kok kakean, jadi bingung. Maksudnya bingung sih, duit aku kan. Ya, 2 juta kan cepet entek, jadi bingungnya delok, 1 juta kan awet, jadi bingungnya suwe. Mergo duit kok pejabat, itu tasarrufe kudu dipikir, itu duit rakyat, itu kembali ke. Tapi soalnya duitku pribadi. Misalnya aku dikai warisan wong tua aku 200 juta, kita aku bal-balan, kita nggopo kan salah lah wong duit pribadi. Nah duit kok pejabat itu tasarufnya kudu dipikir detail, Pak, nggih. Iki pribadi, waduk pribadi, apa waduk umum, peteng pribadi, apa peteng umum. Wah, sampai jelimet apa? Duit pribadi misalnya ana wong seneng kula kadang senengi tiyang-tiyang belagus kula ben ngamah jenengan. Duit apa? Wae kula bar panen kapal men akeh 2 juta. Mau tak bal-balan yo terserah kula duit pribadi. Nah tapi nek duit kok menteri kok bupati kok duit umum. Keringete wong tukang pajak bayar napa? Dinggo pribadi iso. Napa? Sampai napa? Ya daripada aku mikir hisab ora usah. Anu napa? Tapi liane purun. Sanggup kiai warai ya. Iya.
Ya ini bukan apa-apa, ini pancen ngoten aturan Islam pancen ngoten. Nak duwe umum repot. Dadak tasarufe manutun bil ma'ruf. Lah di pribadi itu terus duit pribadi itu bal-balan iku nyate klatak nyate jaran oh iya pribadi. Duit kok pejabat itu kecuali duit bayarannya pejabat, tapi rata-rata biasanya tidak nawa APBD itu betul. Yang dibagi-bagi nonton toko-toko APBD atau duit pribadi. APBD gitu, dilebokno sosial ya. Sosial itu bahasa halus, pasti santunan, paham ya? Sosial itu dihalusno, pasti apa? Santunan. Jadi sing tok niku boten tok, wong pincang, wong picek, terus wong tunanetra gitu niku wong kategorine napa? Santunan. Ora-ora istilah duit kehormatan. DPR nakalan, nak njaluk duit negara, dari duit kehormatan. Nah, penak ngekek iki dari duit santunan pas awake dhewe dari uang napa? Kehormatan. Tiba saya enak napa? Ora diprestasi jujur napa? Penak enak kanggo kiai dari duit sosial, kanggo mereka uang napa? Digo kalah-kalan kita iku digo napa? Kalah. Untunge ra kroso, jadi tetap syukur. Jadi nak rokok itu penting, jadi orang tetap apa syukur. Jadi kadang bodoh itu penting. Gue ngawal syukur itu kudu apa? Paham ya? Lho anak kula makome wong alim, wis cukup syukur munajat dari pangeran, langsung tol cara kaya kula barang makome pun tol. Repot, seneng duit barang repot. Ya biasa mau umum ae. Sing gampang entek-entekane yo ora pati akeh. Ini nak kula, sampeyan terserah perkara. Mboten apa-apa ditampa asal sesuai peruntukan. Misalnya sampean kiai mati akeh ora pantes ana apa 50 juta, mati luwih akeh 100 juta. Ya musuhane mau telu pondok santrine loro, proposale gede. Ngoco lah ngoco, iku ora aja setengah haram, ana iku setengah apa? Maksudnya ini mboten aku mesti kula mesti pangeran, kan iso diukur to nggih. Napa wong kan iso ngilani awake piyam. Ana audit iki wonten apa? Wong Kanjeng Nabi ora top-tope wong. Kanjeng Nabi top-tope wong. Pemimpin tertinggi Islam, jatahe saka uang negara itu hanya humusil humus. 1/5 sepro. Ayo saiki sapa iso proposal premangan separo rong. Nabi ku moto humusil wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nabi ora wis top pemimpin terbesar. Itu hanya berhak menggunakan uang negara seperti paham ya? Kok orang barang itu rapat tidak siap ruku potongan. Tapi itu hukum, ini apa? Jadi misalnya sama ngentet ya maksimal gitu kan. 1/5, 1/5, bukan 1/5 sampai hidup. Wah. Nah itu nggak usah. Maksudnya itu, kayak itu duit. Agar sing itu nggak duit, apa? Duit jatah, apa? Udah cerdas, kan waktu itu cerdas kabeh. Lalu nganti saat ini gitu, jadi kiai ini banyak coba nih ngoten-ngoten. Untung kalau biasa mawon, artinya orang rasa kiai, orang rasa ulama, mulang-mulang. Bariku marung, melaku-melaku dah. Soalnya pulau kurun, apa? Merdeka, mulang-mulang. Karuan. Paham ini jadi peringatan. Jadi kalau masalah mitraan dengan non-muslim dan apa itu kuno. Dan itu disahkan oleh Al-Quran lewat aturan-aturan yang jelas. Termasuk saat kita membatalkan. Juga harus lewat aturan yang jelas. Jadi itu lewat maklum. Diumumkan. Mungkin kalau terus kayak pakale kaya apa elek aku nanti ora ana kulil musyrikin aku dibiro-biro musyrik apa ahdun apa perjanjian inda wa ana ing kersane Allah wa inda rasulih. Wa hum kafiruna biya halate musyrik ngafiri kabeh bima kan awalan rasul. Wa diruna tur cidra kabeh. Ilal ladina kecuali wong akeh ahad kang gawe perjanjian sira kabeh idal masjidil haram ana ing dekat tanah haram. Yaumal Hudaybiyah ing dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa hum ta'aladina iku Quraisy wong Quraisy al-mustasnuna kang den istisnai kabeh ing kopi sange sedurunge iki. Lah niki etika perjanjian niki kok Quran nggih. Famas taqamu lakum fastaqimu napa? Lakum.
Fama mongko utahi apa wae perjanjian istaqamu kang konsisten sapa musyrikun laku maring sira kabeh ya fastaqimu napa? Lagu mongko kudu konsisten sira kabeh lagu maring musyrikin. Jika perjanjian itu tidak dilanggar mereka, kamu juga tidak boleh napa? Melanggar. Fama mongko te apa wae istaqamu kang konsisten to istiqomah sapa musyrik laku manfaat kedhi sira kabeh. Akamu tegese padha nglakoni sapa musyrik alal ahdi ngatasi perjanjian. Walam yang kuduhu lan ora padha ngrusak sapa musyrikin hu ing ahd. Ya fastaqimu mongko napa konsisten sira kabeh utawa kowe ya konsisten lagu kedhe musyrikin. Alal wafai ngatasi nuhoni bihi klan ahd. Kalau mereka ada khianat ya kamu jangan khianat. Atau kowe mentang-mentang Islam para pangeran terus malah tukang khianat. Lucu tuh ngatas nama pangeran malah gampang napa? Khianat. Nyolong wae Cina ora apa-apa. Cina wae ora iman. Malah kowe nyolong atas nama iman. Malah kegelan to malah nyolong atas nama apa? Iman apa digojak nyolong. Gak apa-apa nyolong wae wong Kristen, ora iman nek kita kan iman. Berarti kowe nyolong atas nama apa? Iman. Nah, jadi demeni wong non muslim wah amat demenan di atas nama pangeran. Demenan di atas nama apa? Iman, sing waras urip sing apik. Ora aturane, nggih, pokoke sing kaitan kumpul wong napa? Ana aturane. Famat taqamu lakum fastaqimu. Wa mau tema iku sartiyatun sartiyah. Inna wa ta'tamna Allah yuhibbu seneng sapa Allah al-muttaqina wong sing takwa kabeh. Wa qad istaqamalan teman-teman konsisten sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase perjanjiane wong musyrikin. Lah niki hatta naqdu sehingga padha merusak sapa musyrikin. Oleh merusak bi'anati Bani Bakrin sebab nggih oleh merusak oleh nulung Bani Bakar. Maksudnya nulung merusak dalam hal ini kelompok Bani Bakar nyerang ala Khuza'ah ing atase Khuza'ah. Padahal Khuza'ah dalam konteks niki mitrane Kanjeng Nabi. Jadi mitra damene mitra. Nah niki wau nggih pokoke kula eling-eling mungkin ben ngertos sampeyan. Kaya kuno hale kaya apa lahum kedhi musyrikin apa ahdun perjanjian wa iyad garu alaikum la yarqubu fikum illa waladin wa